Cerita dimulai dengan menampilkan seorang dosen wanita yang memberikan pelajaran yang tak biasa kepada para siswanya. Dia membawa tali, palu, dan beberapa alat lainnya dari rumah ke dalam kelas. Dengan nada serius, dia menyuruh para siswa untuk masing-masing mengambil satu alat. Ketika para siswa kebingungan dan mulai maju ke depan, guru itu tiba-tiba berkata, "Pilih alat yang menurut kalian bisa digunakan untuk membunuh seseorang." Para siswa terdiam, tetapi guru itu melanjutkan dengan meminta mereka menulis bagaimana seorang pembunuh bisa menggunakan alat tersebut. Ternyata wanita itu adalah seorang pengajar psikologi kriminal. Ia bahkan melemparkan selotip kepada seorang siswa di barisan depan dan menyuruhnya untuk mengikat pergelangan tangan siswa perempuan di sebelahnya. Walaupun ragu, siswa itu mengikuti instruksi gurunya dan mulai mengikat tangan temannya. Setelah itu, guru bertanya kepada kelas, jika seorang pembunuh menggunakan selotip ini untuk membunuh, bagaimana mereka akan menghilangkan alat kejahatan ini? Jawaban yang diberikan para siswa beragam, mulai dari membuangnya hingga menggunakan selotip tersebut untuk keperluan lain. Namun, seorang siswa perempuan memberikan jawaban mengejutkan. Kenapa tidak menyimpan selotip itu untuk digunakan membunuh lagi? Selotip itu bisa menjadi pengingat momen pembunuhan. Guru itu kemudian menjelaskan bahwa pola pikir seperti itu pernah ditemukan pada seorang pembunuh berantai 30 tahun lalu. Pembunuh tersebut menggunakan kaos kaki panjang atau stocking sebagai senjata untuk membunuh beberapa gadis muda secara beruntun. Kasus ini ditangani oleh seorang jaksa bernama Guang Ho yang saat itu merasa frustrasi karena tak menemukan petunjuk apapun meskipun pembunuhan terus terjadi. Melihat penderitaan keluarga korban, termasuk seorang anak kecil yang kehilangan ibunya, membuat Guang Ho merasa bersalah atas ketidakmampuannya. Bagi Guang Ho, menjadi jaksa bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan alat untuk melayani masyarakat. Namun, ketika alat itu terasa tumpul, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membantu orang-orang. Dalam rasa bersalah yang mendalam, istrinya yang penuh kasih datang mendukungnya, meyakinkan bahwa dia pasti akan berhasil. Keyakinan ini terbukti saat pembunuh melakukan aksi kelima, dan Guang Ho menemukan petunjuk penting, 6 titik hitam di tumit korban. Dia segera bertanya kepada petugas forensik apakah ada tanda serupa pada korban-korban sebelumnya. Ketika hal itu dikonfirmasi, dia dengan tegas mempertanyakan mengapa informasi penting ini tidak disebutkan dalam laporan sebelumnya. Petunjuk ini akhirnya membuka jalan untuk memecahkan kasus tersebut. Setelah membandingkan laporan-laporan sebelumnya, Guang Ho menemukan pola penting. Pelaku menandai tumit setiap korban dengan titik hitam yang jumlahnya bertambah pada setiap korban berikutnya. Hal ini mengonfirmasi bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai. Namun, ada kejanggalan. Mengapa pada korban kelima terdapat 6 titik hitam, bukan 5? Guang Ho menduga mungkin ada korban kelima yang sebenarnya, tetapi belum ditemukan. Dia segera mengerahkan banyak petugas untuk melakukan pencarian dan mempelajari pola lokasi kejadian. Dari analisisnya, Guang Ho menemukan bahwa semua lokasi pembunuhan berada di sekitar sebuah desa. Dia dan asistennya mulai melakukan investigasi di desa itu. Seorang siswi memberitahu mereka tentang seorang pria aneh di desa tersebut yang suka mengubur anjing hidup-hidup. Mengikuti petunjuk itu, mereka sampai di rumah pria tersebut. Di halaman belakang, Guang Ho menemukan anjing-anjing yang terkubur. Mengejutkannya, pelaku dari tindakan itu adalah seorang siswa SMA. Namun, siswa tersebut memiliki alibi yang kuat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan. Dengan berat hati, Guang Ho harus melepaskan siswa itu. Dalam upaya untuk menangkap pelaku sebenarnya, Guang Ho memutuskan untuk berjalan sendirian di jalan tempat kejadian perkara pada jam-jam rentan, yaitu antara pukul 7 hingga 11 malam. Harapannya dia bisa bertemu pelaku secara langsung. Tak disangka, dia benar-benar menemukan pelaku. Tetapi dalam upaya menangkapnya, Guang Ho dipukul dengan batu bata hingga pingsan. Saat tersadar, Guang Ho bingung karena tidak dapat mengenali wajah pelaku. Ketika dia berjalan keluar dari suatu lorong di jalan, dia melihat jalan itu telah dipenuhi tanaman merambat.
Tanpa menyadari apa yang telah terjadi, Guang Ho melanjutkan perjalanannya ke kantor polisi. Namun, di sana dia terkejut karena menemukan kursinya diduduki oleh seseorang yang mengaku sebagai jaksa. Guang Ho, yang telah bekerja di sana selama 10 tahun, menganggap orang itu berbohong, tanpa menyadari bahwa dia sebenarnya telah melintasi waktu ke 30 tahun di masa depan. Guang Ho tanpa ragu memborgol pria asing yang mengaku sebagai jaksa. Saat itu, sebuah laporan datang dari mesin faks di sudut ruangan. Ketika Guang Ho membaca laporan tersebut, ia terkejut melihat dokumen perintah mutasi yang menunjukkan bahwa seseorang dengan nama persis seperti dirinya akan segera bekerja di sana. Namun, Guang Ho tidak terlalu memikirkannya. Keesokan paginya, beberapa orang masuk ke kantor polisi. Tetapi mereka bukanlah rekan-rekan Guang Ho yang biasa. Mengira mereka adalah petugas dari panti jompo, Guang Ho dengan santai berkata bahwa ini bukan pertama kalinya mereka datang, dan bahwa mereka mengganggu pekerjaannya menangkap penjahat. Dia kemudian melepaskan borgol pria tadi. Pria tersebut yang penuh amarah bertanya dengan tegas siapa sebenarnya Guang Ho. Dengan percaya diri, Guang Ho menjawab bahwa dirinya adalah Park Guang Ho dari kantor polisi Hwayang. Ketika mendengar nama itu, semua orang di ruangan mengira dia adalah petugas baru yang dimutasi. Namun, seorang kepala tim yang lebih tua merasa ragu setelah melihat wajah Guang Ho. Kepala tim itu kemudian mengambil sebuah foto lama yang menunjukkan bahwa Guang Ho juga ada dalam foto tersebut. Ternyata kepala tim tersebut adalah Sung Sik, asistennya 30 tahun yang lalu. Guang Ho yang keluar dari kantor polisi, kemudian melihat perubahan besar pada kota yang kini penuh dengan gedung-gedung modern dan jalanan sibuk. Perasaan tidak percaya menyelimuti hatinya. Dia pun bergegas kembali ke rumah untuk bertemu istrinya, tetapi setibanya di ujung gang, rumah hangat yang dulu dia kenal kini telah berubah menjadi jalan raya yang sibuk. Pada saat itulah dia sadar bahwa dirinya mungkin telah melakukan perjalanan waktu. Dengan perasaan bingung, Guang Ho duduk di pinggir jalan dan tiba-tiba teringat tentang lorong misterius yang dilewatinya sebelumnya. Dia berpikir, mungkin dia bisa kembali ke masa lalu jika melewati lorong itu lagi. Guang Ho segera naik taksi menuju lokasi tersebut. Namun, meskipun mencoba berkali-kali, dia tetap berada di tahun 2016. Sementara itu, di tahun 1986, rekan-rekan Guang Ho kebingungan dengan hilangnya dia secara tiba-tiba dan mulai mencarinya. Di jalan dekat lorong itu, mereka menemukan batu berdarah yang menjadi petunjuk terakhir keberadaan Guang Ho. Istri Guang Ho, yaitu Shin Yeon Suk, menduga bahwa Guang Ho mengalami sesuatu yang buruk setelah hilang secara misterius. Dalam kekalutannya, dia pingsan di tempat. Ketika akhirnya sadar, dokter memberitahu bahwa dia sedang mengandung. Namun, berita bahagia ini tidak mampu menghibur Yeon Suk yang pikirannya terus-menerus tertuju pada keberadaan suaminya. Dalam upayanya mencari jawaban, Shin Yeon Suk kembali ke lokasi kejadian dan menemukan peluit yang dulu dia berikan kepada Guang Ho. Penemuan ini membuat rasa putus asa memenuhi hatinya. Tidak mampu menahan kesedihan lebih lama, dia akhirnya menangis pilu. Namun, di saat yang sama, Yeon Suk tiba-tiba mendengar suara Guang Ho. Sayangnya, mereka berada di dua dunia paralel yang membuat pertemuan itu mustahil. Guang Ho, yang berusaha mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya, terpaksa menyamar sebagai dirinya di dunia baru ini. Dia pun kembali ke kantor polisi, tempat kepala tim Sung Sik memperkenalkan seorang rekan baru, seorang psikolog kriminal bernama Shin Jae-yi. Tidak lama kemudian, mereka menerima laporan tentang kasus pembunuhan dengan mutilasi. Di lokasi kejadian, mereka hanya menemukan sebuah kaki, dan Guang Ho menyadari bahwa di tumit korban terdapat 5 titik hitam, tanda khas korban kelima yang tidak ditemukan 30 tahun lalu. Guang Ho menduga bahwa korban tersebut berhasil lolos 30 tahun lalu dan baru meninggal 1 bulan terakhir. Penemuan ini membuat Guang Ho yakin bahwa kasus tersebut berkaitan dengan perjalanan waktunya. Dia bertekad bahwa dengan memecahkan kasus ini, dia akan bisa kembali ke masa asalnya. Sementara itu, kilas balik menunjukkan seorang pria yang memeriksa korban wanita untuk memastikan dia telah meninggal. Setelah yakin
pria itu meninggalkan 5 tanda hitam di tumitnya, menandai bahwa dia adalah korban kelima. Namun, tak lama setelah pria itu pergi, korban tersebut ternyata masih hidup dan berhasil bertahan. Anehnya, 30 tahun kemudian, mayat wanita itu ditemukan di hutan belakang, menunjukkan bahwa dia baru saja meninggal sebulan yang lalu. Pada titik ini, Guang Ho menyadari ada sesuatu yang tidak wajar dengan waktu dan peristiwa di sekitarnya. Pada momen itu, Guang Ho menyadari alasan dia melintasi waktu hingga 30 tahun ke masa depan. Dia merasa tujuannya adalah untuk menangkap pelaku pembunuhan ini. Untuk memulai misinya, Guang Ho menemui Sun Jae dan mengingatkannya tentang tanda hitam di tumit korban, yang merupakan ciri khas dari korban kelima, yang selamat dari pembunuhan berantai 30 tahun lalu. Dia menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi korban, usia harus dibatasi pada 45-50 tahun dan berasal dari penduduk migran. Namun, Sun Jae dan timnya tidak memahami detail kasus tersebut. Mereka memilih untuk mengabaikan saran Guang Ho dan tetap menyelidiki berdasarkan asumsi mereka sendiri dengan memfokuskan pencarian pada wanita yang hilang berusia di atas 20 tahun. Sayangnya, hasil DNA menunjukkan tidak ada satupun yang cocok dengan korban. Tidak putus asa, Guang Ho memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dia pergi ke kantor catatan sipil untuk meminta daftar penduduk baru yang pindah ke daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Dia menyaring nama-nama dengan rentang usia 45-55 tahun dan memeriksa satu persatu, tetapi hasilnya tetap nihil. Saat dia hampir kehilangan harapan, sebuah komentar bercanda dari seorang pengemudi menginspirasinya. Guang Ho segera kembali ke kantor catatan sipil dan menemukan seorang wanita yang mengganti namanya 30 tahun lalu. Wanita itu kemungkinan besar adalah korban yang dia cari. Guang Ho segera mengunjungi rumah wanita tersebut dan mengumpulkan barang-barang pribadinya untuk analisis DNA. Tidak lama kemudian, hasil forensik mengonfirmasi kecocokan DNA dengan korban. Keberhasilan ini membuat tim polisi mulai memandang Guang Ho dengan lebih serius, tetapi juga meningkatkan kecurigaan kepala tim Sung Sik terhadapnya. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana Guang Ho bisa mengetahui detail pembunuhan berantai 30 tahun lalu yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Guang Ho dan Sun Jae melanjutkan penyelidikan untuk menggali lebih dalam informasi tentang korban. Sun Jae berhasil menemukan rekaman video yang memperlihatkan aktivitas korban sebelum insiden tragis terjadi. Penemuan ini membawa mereka lebih dekat pada kebenaran, tetapi juga membuka lebih banyak misteri tentang hubungan antara masa lalu dan masa kini. Guang Ho mendapatkan informasi dari tetangga korban bahwa wanita tersebut bekerja di sebuah pabrik. Menurut tetangga, ada seorang karyawan yang menyukainya. Guang Ho dan Sun Jae kemudian menemui seorang pekerja tua di pabrik tersebut. Dari pria itu, mereka mengetahui bahwa korban baru saja bercerai setahun yang lalu dan sempat terlihat berbicara dengan seorang pria di depan sebuah penginapan. Anehnya, pria itu memanggilnya dengan nama Ying Zi, yang bukan nama sebenarnya. Berdasarkan informasi itu, Guang Ho dan Sun Jae menduga bahwa pria yang muncul dalam rekaman sebelumnya mungkin adalah mantan suami korban. Mereka segera menahan pria tersebut untuk diinterogasi. Namun, pria itu mengaku tidak tahu bahwa mantan istrinya telah dibunuh. Bahkan dia juga tidak tahu nama asli korban adalah Ying Zi. Kasus kembali menemui jalan buntu. Di saat yang bersamaan, Jai Yi menghubungi Sun Jae. Setelah mengamati rekaman korban, Jai Yi menyimpulkan bahwa pria yang bersama korban tampaknya tidak berniat membunuh dari awal. Jika pria tersebut berniat jahat, alat untuk mengancam korban seharusnya disimpan di kantong kanan, yang lebih dekat dengan korban. Sebaliknya, pria itu selalu memasukkan tangan kirinya ke dalam kantong, yang menunjukkan rasa rendah diri. Mungkin tangan kirinya memiliki cacat atau bekas luka bakar. Sun Jae tiba-tiba teringat tentang pria tua dari pabrik yang selalu memasukkan tangan kirinya ke dalam kantong. Mereka segera memeriksa data tempat tinggal pria tersebut dan menemukan bahwa dia berasal dari kampung halaman yang sama dengan korban, mengindikasikan bahwa pria tersebut telah berbohong. Setelah ditahan, pria tua itu mengakui kejahatannya. Malam itu,
dia adalah orang yang menemui korban. Karena korban menghina dirinya yang cacat dan menolak pernyataan cintanya dengan kata-kata kasar, pria tersebut merasa marah dan membujuk korban ke gang kecil sebelum membunuhnya. Setelah kasus ini tampak selesai, Guang Ho merasa lega dan mencoba kembali ke masa asalnya melalui portal waktu. Namun, bagaimanapun ia berusaha, portal tersebut tidak mau terbuka, membuatnya bingung apa yang sebenarnya masih tersisa untuk diselesaikan. Guang Ho yang frustrasi akhirnya memutuskan untuk mencari istrinya di dimensi waktu ini. Namun, betapa terkejutnya dia ketika tidak menemukan informasi apapun tentang istrinya. Bahkan dalam catatan resmi, istrinya seolah-olah tidak pernah ada. Tindakan Guang Ho ini menarik perhatian Sung Sik yang mulai merasa curiga. Ketika Guang Ho pergi, Sung Sik bertanya pada seorang wanita di sekitar lokasi tentang apa yang dicari pria itu. Jawabannya bahwa Guang Ho mencari seseorang yang tidak tercatat, membuat Sung Sik semakin penasaran. Sementara itu, Guang Ho merasa bimbang apakah dia harus meminta bantuan Sung Sik. Namun, dia ragu siapa yang akan percaya bahwa dia datang dari masa depan. Di tengah kebingungannya, Sung Sik tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebelum Guang Ho sempat menjelaskan, Sung Sik memeluknya erat dan berkata, "Aku pikir kau sudah mati." Bagi Guang Ho, mereka hanya tidak bertemu selama beberapa hari, tetapi bagi Sung Sik yang hidup 30 tahun kemudian, ini adalah pertemuan yang sangat dirindukan. Guang Ho kemudian menceritakan semua yang terjadi kepada Sung Sik, termasuk perjalanannya melintasi waktu. Namun, dia masih tidak tahu bagaimana cara kembali ke masa asalnya. Satu hal yang mencurigakan adalah setelah dia tiba di dimensi ini, versi mudanya yang seharusnya ada di sini justru menghilang. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Guang Ho meminta Sung Sik untuk menyelidiki keberadaan dirinya yang lebih muda secara diam-diam, serta mencari informasi tentang istrinya. John pun mulai mengerahkan sumber daya internal untuk menyelidiki. Namun, hasilnya tetap sama. Tidak ada informasi apapun tentang istri Guang Ho. Untuk menghindari membuat Guang Ho khawatir, Sung Sik berbohong dengan mengatakan bahwa mereka hampir menemukan istrinya. Sementara itu, Guang Ho pergi ke tempat kerja versi mudanya untuk mencari petunjuk. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sana yang tahu kemana Guang Ho muda pergi. Mereka hanya menyerahkan beberapa denda yang harus dibayarkan, meminta Guang Ho untuk menyampaikannya. Misteri ini semakin dalam, dan Guang Ho merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Ketika Guang Ho memeriksa denda lalu lintas, dia terkejut melihat nomor plat mobil yang tertera. Ternyata, itu adalah mobil yang hampir menabraknya saat dia pertama kali melintasi waktu. Dengan menyadari hal ini, dia segera menghubungi Sung Sik dan menyerahkan informasi tentang mobil dan identitas Guang Ho muda kepadanya. Keesokan harinya, saat Sung Sik dan Guang Ho sedang berdiskusi tentang hal ini, mereka tanpa sadar menyebut nama Park Guang Ho dengan suara cukup keras yang memicu rasa penasaran Sun Jae. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, mulai dengan menggeledah meja kerja Guang Ho, tetapi tidak menemukan apa-apa. Pada saat yang sama, telepon Sun Jae berdering, memberitahukan bahwa mobil yang dicari telah ditemukan. Pemiliknya terdaftar atas nama petugas Park Guang Ho, yang semakin membuat Sun Jae bingung mengapa Guang Ho mencari mobilnya sendiri. Sun Jae mengikuti alamat yang diberikan dan menemukan mobil itu dalam kondisi rusak parah, ditinggalkan di lokasi terpencil. Ketika dia memeriksa lebih lanjut di sekitar area, dia menemukan sebuah mayat. Setelah diperiksa, mayat itu memiliki tanda pengenal yang bertuliskan nama Park Guang Ho. Sun Jae terkejut dan mulai bertanya-tanya, jika mayat itu adalah Guang Ho yang asli, siapa sebenarnya Guang Ho yang dikenalnya sekarang? Untuk memverifikasi dugaannya, Sun Jae melanjutkan pencarian bukti di sekitar lokasi. Dia menemukan surat izin mengemudi milik Guang Ho muda yang mengonfirmasi bahwa korban memang dia. Namun, dia juga teringat bahwa Guang Ho dewasa sedang mencari jejak mobil ini, sehingga dia memutuskan untuk tidak melaporkan temuan tersebut. Sebagai gantinya, dia meminta bantuan seorang ahli forensik terpercaya untuk membawa mayat itu ke kamar jenazah tanpa memberitahu identitasnya.
dengan rencana mengungkap kebenaran setelah penyelidikan selesai. Di sisi lain, Guang Ho menggunakan ponsel yang diberikan oleh Sung Sik untuk menelepon istrinya dari tahun 1986. Dengan suara penuh emosi, dia berkata, "Tunggu aku sebentar lagi, aku akan segera kembali, aku tidak menangis, aku berjanji tidak akan menangis lagi." Walaupun mereka berada di dua dimensi waktu yang berbeda dan tidak bisa mendengar suara satu sama lain, kerinduan mereka terasa begitu nyata. Keesokan harinya, ahli forensik memberitahu Sun Jae bahwa mayat tersebut menunjukkan tanda-tanda cekikan di lehernya yang mengindikasikan bahwa korban dibunuh. Sun Jae pun mulai merancang alibi dengan berbohong bahwa seseorang mencoba mencuri mobilnya demi melindungi investigasinya dari kecurigaan orang lain. Sun Jae meminta teknisi untuk mengambil sidik jari dari kursi penumpang mobil. Namun, satu-satunya orang yang pernah duduk di sana hanyalah Guang Ho. Yang mengejutkan, sidik jari Guang Ho ternyata tidak pernah terdaftar sebelumnya. Hal ini membuat Sun Jae semakin penasaran, sehingga dia memutuskan untuk mengunjungi tempat tinggal Guang Ho. Dia menemukan pintu tidak terkunci dan melihat surat mutasi, bukti denda mobil milik Guang Ho muda, serta barang-barang pribadi yang dikirim dari kantor polisi Suzhou. Penemuan tersebut memperkuat kecurigaan Sun Jae terhadap Guang Ho yang ada di sekitarnya. Dia kemudian pergi ke kantor polisi Suzhou untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Guang Ho muda. Tetapi tidak diduga, Guang Ho juga datang ke sana. Guang Ho terlihat panik dan buru-buru menarik Sun Jae keluar untuk menjelaskan. Ketika Sun Jae menanyakan maksudnya, Sung Sik tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sehingga Guang Ho berbohong bahwa mobilnya telah hilang dan mendengar ada orang yang menyamar sebagai dirinya, maka dia datang untuk menyelidikinya. Meskipun mengetahui bahwa cerita itu tidak sepenuhnya benar, Sun Jae tidak langsung membongkar kebohongan mereka. Sebaliknya, dia memutuskan untuk bermain sesuai rencana mereka dan melihat apa yang sebenarnya sedang mereka selidiki. Dengan nada menyindir, Sun Jae bertanya, "Jadi, apakah kalian menemukannya?" Guang Ho menjawab dengan gugup, Belum. Sun Jae lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita cari bersama." Sebelum merebut catatan panggilan telepon Guang Ho muda dari tangan Guang Ho. Tingkah laku aneh mereka membuat Sun Jae semakin curiga. Mengapa mereka memalsukan identitas seseorang dan kemudian mencari orang itu sendiri? Keesokan harinya, Sun Jae mendatangi rumah Guang Ho tanpa memedulikan upaya Guang Ho untuk menghindar, bersikeras ikut dalam penyelidikan. Dalam penyelidikan ini, Guang Ho mengetahui bahwa Sun Jae adalah adik dari wanita yang menjadi korban pembunuhan 30 tahun lalu. Ternyata kasus ini juga menjadi alasan mengapa Guang Ho muda menghilang saat menyelidiki kejahatan tersebut. Hal ini membuat Guang Ho berpikir, jadi ini alasannya. Tidak heran aku bertemu dengannya begitu aku tiba di masa ini. Dia pasti menemukan sesuatu. Sementara itu, Sun Jae yang mendengar pembicaraan mereka merasa kebingungan karena dia tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka bicarakan. Namun, satu hal yang dia tahu dengan pasti adalah bahwa percakapan itu berhubungan dengan kasus 30 tahun lalu, yang juga merupakan waktu ketika ibunya menjadi korban pembunuhan. Sun Jae menjadi jaksa demi menemukan pelaku yang membunuh ibunya. Dia meyakini bahwa pelaku utamanya adalah Jung Ho Yung. Dalam sebuah interogasi, Jung Ho Yung pernah menyebutkan tentang kasus yang tidak diketahui orang lain. Sementara itu, Guang Ho yang kembali dari penyelidikan bertemu dengan seorang polisi yang memberitahu bahwa mereka telah menemukan lokasi mobil yang dicari. Guang Ho segera bergegas ke lokasi tersebut, tetapi tanpa sengaja dilihat oleh Sun Jae yang kemudian mengikutinya. Sun Jae tiba di tempat kejadian dan menunjukkan surat izin mengemudi milik Guang Ho muda, menuduh bahwa Guang Ho sebenarnya adalah orang yang menyamar menggunakan identitas Park Guang Ho. Dengan tegas, dia bertanya, "Mengapa kamu mencuri identitas seorang polisi? Apakah kamu membunuh Park Guang Ho?" Terkejut, Guang Ho bertanya balik, Apakah Park Guang Ho sudah meninggal? Ketika mendengar kabar tentang kematian Guang Ho muda,
Guang Ho langsung bertanya di mana tubuhnya berada. Namun, Sun Jae menggunakan tuduhan pemalsuan identitas untuk menangkap Guang Ho. Guang Ho mencoba menjelaskan, bagaimana jika aku katakan aku berasal dari masa lalu? Apakah kamu akan mempercayainya? Namun, Sun Jae tidak mau mendengarkan penjelasan yang terdengar aneh itu. Guang Ho dibawa ke kantor polisi, tetapi Sung Sik kemudian menunjukkan sebuah foto sebagai bukti bahwa Guang Ho benar-benar adalah seorang penjelajah waktu. Untuk membuat Sun Jae percaya, Guang Ho mengatakan, "Kamu bisa memeriksa sidik jariku, pasti tidak ada dalam catatan." Hal ini sudah terbukti sebelumnya oleh Sun Jae, tetapi gagasan tentang perjalanan waktu terasa terlalu mustahil untuk diterima. Situasi semakin rumit ketika ayah Sun Jae datang ke kantor polisi karena tidak bisa menghubungi Sun Jae. Ketika melihat Guang Ho, sang ayah dengan terkejut bertanya, "Apakah kamu detektif Park? Apakah benar kamu detektif Park?" Dengan emosional, dia melanjutkan, "Aku adalah suami So Hai Su." Saat itu, Guang Ho baru menyadari bahwa pria ini adalah suami dari korban pembunuhan di masa lalu, dan Sun Jae adalah bocah laki-laki yang pernah dia gendong saat kejadian tersebut. Untuk menghindari situasi yang semakin memburuk, Sung Sik segera menghentikan pembicaraan mereka dan berkata, "Pak, Anda pasti salah orang. Dia baru berusia 30 tahun. Saat kejadian itu terjadi, dia bahkan belum lahir." Setelah mendengar penjelasan ayah Sun Jae mulai percaya bahwa Guang Ho adalah penjelajah waktu. Keesokan harinya, Guang Ho membawa Sun Jae ke lorong waktu, tempat dirinya berasal, dan mengungkapkan bahwa dia adalah detektif yang dulu menangani serangkaian kasus pembunuhan. Dia menjelaskan dengan rinci tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan tanda hitam di tumit kaki korban, serta bagaimana Guang Ho mudah terbunuh karena menyelidiki kasus tersebut. Sun Jae meyakini bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Jung Ho Yung, dan keesokan harinya mereka berdua pergi ke tempat tinggal Jung Ho Yung dulu. Saat itulah Guang Ho menyadari bahwa Jung Ho Yung adalah tersangka yang dulu dicurigai dalam kasus tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan Jae Yi yang memberi mereka informasi terbaru. Jae Yi menemukan bahwa target Jung Ho Yung adalah perempuan muda berusia sekitar 20 tahun dan setiap korban mengenakan gaun. Jae Yi juga membandingkan dengan kasus dari tahun 1985 dan menduga bahwa Jung Ho Yung mulai melakukan kejahatannya sekitar 30 tahun lalu. Semua informasi itu mengarah pada kesimpulan bahwa Jung Ho Yung adalah pelaku dari kasus pembunuhan berantai tersebut. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan penyelidikan, Guang Ho menemukan foto istrinya bersama pemilik toko di lokasi kebakaran. Dengan penuh emosi, dia segera memberitahu Sung Sik. Mereka berdua kemudian mencari tahu lebih lanjut tentang Yeon Suk. Setelah bertanya kepada pemilik toko, mereka mendapati bahwa Yeon Suk sepertinya telah menikah lagi. Guang Ho sangat terkejut mendengar hal ini. Namun dengan dukungan Sung Sik, mereka berhasil menemukan pria yang pernah melamar Yeon Suk. Pria tersebut mengungkapkan bahwa dia pernah mengungkapkan perasaannya pada Yeon Suk, tetapi ditolak, dan sejak itu tidak pernah ada kontak lagi. Pria itu juga mengatakan bahwa dia bekerja di sebuah klinik yang tidak jauh dari sana. Mereka berdua pun pergi ke klinik tersebut, hanya untuk diberitahu bahwa 24 tahun yang lalu, Yeon Suk meninggal dalam sebuah kecelakaan dan meninggalkan seorang putri yang kemudian diadopsi. Mendengar kabar tersebut, Guang Ho yang telah melintasi waktu mulai terpuruk dalam kesedihan, menghadapi kenyataan pahit yang datang dari masa depan yang berbeda. Meskipun pelaku kembali melakukan kejahatan, Guang Ho merasa tak ada lagi semangat untuk mengejar kebenaran setelah mendengar kabar tragis mengenai istrinya. Beberapa hari tanpa kabar, Sun Jae mulai khawatir dan bertanya pada Sung Sik. Sung Sik memberitahunya tentang kematian istri Guang Ho, yang membuat Sun Jae tak dapat hanya diam. Ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Guang Ho. Melihat Guang Ho yang terpuruk, Sun Jae memberinya dorongan agar tidak menyerah. "Jika kau ingin mengubah nasib ini," kata Sun Jae, "maka buru-buru tangkap pelakunya, kembali ke tahun 1986, dan ubah masa depan yang akan datang." Dengan tekad, Guang Ho bangkit, memutuskan untuk mengejar pembunuh tersebut dan kembali ke masa lalu untuk mengubah segalanya.
Di sisi lain, sebelum berangkat, Jae-yi mengenakan peluit yang ditinggalkan oleh ibunya dan berdandan rapi, seolah-olah siap menghadapi kematian, bertekad untuk menuntaskan misinya. Bersama Jae, mereka menuju ke sebuah daerah terpencil untuk memancing pelaku keluar. Jae-yi berjalan sendirian di jalan sempit yang gelap. Tiba-tiba sebuah mobil muncul dari belakang dan berhenti di sampingnya. Jae-yi yang terkejut dan ketakutan perlahan menoleh dan melihat sopir mobil tersebut. "Nona, mau kemana?" tanya sopir itu. Jae-yi melepaskan kewaspadaannya dan membiarkan sopir pergi. Namun, tiba-tiba muncul bayangan gelap yang ternyata adalah Jung Ho-young, sang pembunuh. Dia membawa kaos kaki untuk mengikat Jae-yi yang sebelumnya pingsan. Jae-yi terbangun dan menendang pembunuh itu, lalu melarikan diri. Namun, ia tidak bisa berlari jauh dan jatuh di semak-semak. Melihat mangsanya yang hampir tertangkap, Jung Ho-young tidak segera mendekat, melainkan menikmati keputusasaan Jae-yi. Saat itu, Jae-yi mengingat peluit yang tergantung di dadanya, dan dengan harapan besar, ia meniup peluit tersebut dengan keras. Suara peluit terdengar jauh, dan Gwang Ho yang mendengar suara tersebut segera berlari menuju sumbernya. Ia tahu lokasi tersebut karena Jae-yi sebelumnya memberikan petunjuk dalam wawancara psikologisnya, dengan keyakinan bahwa pelaku akan kembali ke tempat itu. Mengetahui hal ini, Gwang Ho segera bergegas ke sana, berusaha untuk menyelamatkan Jae-yi pada saat-saat terakhir. Gwang Ho berhasil menyelamatkan Jae-yi yang hampir saja kehilangan nyawanya. Ia segera melepas kaos kaki yang terikat di leher Jae-ah. Tidak lama setelah itu, Sun Jae juga tiba di lokasi kejadian dan segera menghampiri Jae-ah, memastikan apakah ia baik-baik saja. "Jae-ah, apakah kamu tidak apa-apa?" tanya Sun Jae, merasa marah dengan pelaku yang telah melakukan kejahatan tersebut. Pada saat yang sama, Gwang Ho melihat peluit yang terpasang di leher Jae-yi, yang ternyata adalah peluit yang diberikan oleh istrinya bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Gwang Ho tersadar bahwa Jae-yi mungkin adalah anak yang selama ini ia cari. "Peluit ini bagaimana bisa ada padamu?" tanya Gwang Ho dengan cemas. Jae-yi yang masih bingung hanya menjawab, "Siapa kamu?" Sun Jae yang menyadari apa yang sedang terjadi dengan santai menjawab, "Tentu saja dia anakmu. Bagaimana bisa dia tahu untuk meniup peluit saat dalam bahaya?" Setelah itu, Gwang Ho segera membawa Jae-yi ke rumah sakit, sementara Jung Ho-young yang terprovokasi oleh Jae-yi akhirnya berhasil ditangkap. Setelah menangani kasus tersebut, Sun Jae segera menuju rumah sakit dan mengetahui bahwa Gwang Ho kini telah mengetahui bahwa Jae-yi adalah anaknya. Namun, Gwang Ho belum berniat untuk bertemu dengan Jae-yi sebagai seorang ayah. Untuk saat ini, ia lebih fokus pada upaya menangkap pelaku kejahatan. Jae-ah yang baru saja sadar meminta Sun Jae untuk segera merekam keterangannya. Namun, Sun Jae khawatir dengan kondisi fisik Jae-ah dan menyarankan agar ia beristirahat terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian. Tetapi Jae-ah yang keras kepala tidak mau menunggu. Ia ingin segera membuktikan bahwa Jung Ho-young adalah pelaku kejahatan tersebut. Dalam proses tersebut, meskipun Jae-yi memiliki keteguhan hati yang kuat, rasa takut akan kematian mulai menguasai dirinya. Melihat Jae-yi yang mulai kehilangan akal, Sun Jae segera mendekat untuk menenangkan dan memberi dukungan padanya. Namun, saat semua orang merasa yakin bahwa Jung Ho-young adalah pelaku dari kasus pembunuhan berantai 30 tahun yang lalu, seorang ahli forensik yang berada di sekitar mereka menunjukkan ekspresi tidak setuju yang samar. "Aku berharap anak itu baik-baik saja," ujar ahli forensik tersebut dengan nada pesimis. Ternyata ia adalah pembunuh berantai yang telah menghilang selama 30 tahun. Ahli forensik itu bernama Dr. Mok. Dengan kecerdasan luar biasa, ia berhasil menjadi seorang ahli forensik terkenal. Tetapi karena ada orang yang meniru caranya dalam melakukan kejahatan, banyak orang yang salah mengira bahwa mereka adalah pelaku yang sama. Hal itu membuat Dr. Mok merasa marah dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Dalam proses otopsi, ia sengaja memberi peringatan bahwa mungkin pelaku bukan hanya satu orang, meskipun tidak ada yang mempercayainya. Untuk membuktikan bahwa dirinya berbeda dari orang lain, Dr. Mok melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita pada malam itu. Ketika Gwang Ho dan yang lainnya tiba di tempat kejadian, Dr. Mok juga datang dengan penuh harapan untuk menunjukkan karya terbarunya.
Dia ingin menunjukkan perbedaan antara kasus ini dengan kasus-kasus sebelumnya dengan menampilkan tanda hitam di tumit korban. Namun, Guang Ho dan yang lainnya tetap meyakini bahwa pelaku pasti adalah Jung Ho Yung. Setelah itu, karena Jae Yi terlibat dalam situasi berbahaya, Jung Ho Yung akhirnya ditangkap. Saat mereka mencari bukti dari beberapa kasus lainnya, Dr. Mok kembali memberi peringatan dengan menunjukkan titik hitam di tumit yang mengandung bedak talak, bahan yang telah dilarang penggunaannya di negara tersebut selama lebih dari 10 tahun. Dr. Mok juga menambahkan bahwa titik hitam itu kemungkinan besar digambar dengan menggunakan pulpen. Kemudian, Dr. Mok bertanya kepada Sun Jae mengapa ia begitu yakin bahwa Jung Ho Yung adalah pelaku. Sun Jae akhirnya mengungkapkan bahwa 30 tahun lalu ibunya dibunuh oleh Jung Ho Yung. Namun, apa yang tak diduga oleh Sun Jae adalah bahwa Dr. Mok lah yang sebenarnya menjadi pembunuh berantai pada waktu itu. Dan ibunya justru dibunuh oleh Dr. Mok. Untuk segera membuat Jung Ho Yung mengakui kasus 30 tahun lalu, Sun Jae menunjukkan sebuah foto yang mengatakan bahwa itu adalah ibunya. Jung Ho Yung sedikit terkejut dan mulai mengungkapkan lokasi kejadian serta apa yang dikenakan ibunya saat itu. Tetapi ia bersikeras mengatakan bahwa ia bukanlah pelaku pembunuhan. Melihat Jung Ho Yung yang tetap tidak mengaku, Guang Ho akhirnya mengungkapkan identitasnya. Pada saat itu, Jung Ho Yung mulai teringat kejadian 30 tahun yang lalu. Ia juga merasa kaget karena seorang penyidik yang menanyainya saat itu memiliki kemiripan luar biasa dengan Guang Ho yang ada di hadapannya sekarang. Dengan ketakutan, Jung Ho Yung mencoba menghindar, "Siapa kamu? Kenapa bisa seperti ini?" Namun, ketika Guang Ho menyebutkan tanda hitam tersebut, Jung Ho Yung terlihat bingung. Melihat ekspresi asli Jung Ho Yung, Guang Ho akhirnya menyadari bahwa dia bukanlah pelaku pembunuhan berantai 30 tahun yang lalu. "Bukan dia," kata Guang Ho dengan tegas, merasa lega setelah menyadari bahwa Jung Ho Yung bukanlah pelaku yang mereka cari. Sun Jae masih yakin bahwa Jung Ho Yung berbohong. Namun, Guang Ho yang berpengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus selama puluhan tahun, yakin bahwa ekspresi mata Jung Ho Yung tidak menunjukkan kebohongan. Guang Ho percaya bahwa satu-satunya alasan Jung Ho Yung mengetahui rincian kejadian di distrik 18 30 tahun yang lalu dan pakaian korban hari itu adalah karena dia adalah saksi mata. Sun Jae kemudian memberitahu Dr. Mok bahwa Jung Ho Yung mungkin adalah saksi mata dan pelaku sebenarnya adalah orang lain. Sementara Dr. Mok masih bertanya tentang apa yang dilihat oleh Jung Ho Yung, mereka mendengar kabar bahwa Jung Ho Yung akhirnya mengaku. Ternyata ibunya baru saja mengunjunginya dan sangat kecewa dengan perbuatannya selama ini. Ibunya adalah titik lemah Jung Ho Yung dan karena kemarahan ia akhirnya mengaku. Namun, ketika Dr. Mok mengetahui bahwa Jung Ho Yung adalah saksi mata, ia mulai merasa khawatir. Dr. Mok takut jika Jung Ho Yung juga melihat wajahnya yang akan membuka rahasia kelam yang ia sembunyikan selama ini. Jung Ho Yung memang menyaksikan pembunuhan ibu Sun Jae oleh Dr. Mok 30 tahun yang lalu. Meskipun Jung Ho Yung mencoba menantang Dr. Mok sama sekali tidak terpengaruh. Ia bahkan mengatakan bahwa dengan kejahatan yang ia lakukan sekarang, Jung Ho Yung tidak akan pernah keluar dari penjara seumur hidup dan akan terkunci dalam sel sempit. Hal ini mengingatkan Jung Ho Yung pada pengalamannya saat ia dikurung di rumah sakit jiwa. Dan dalam keadaan putus asa, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Guang Ho dan yang lainnya mendengar kabar tersebut, petugas penjara memberi mereka sebuah pesan dari Jung Ho Yung. Pesan tersebut hanya berisi satu kata yang kemudian disampaikan kepada Guang Ho. Setelah itu, Sun Jae memberitahu Dr. Mok bahwa Jung Ho Yung telah meninggal. Namun Dr. Mok tidak terkejut. Ia justru bertanya bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa Jung Ho Yung adalah saksi mata dan siapa yang pertama kali menemukan bahwa Jung Ho Yung bukan pelaku. Ternyata yang menemukan hal itu adalah Guang Ho. Dalam sebuah wawancara sebelumnya, Guang Ho menyadari bahwa Jung Ho Yung tidak bisa merokok, yang membuktikan bahwa dia bukanlah pelaku pembunuhan yang mereka cari. Dalam hasil tes darah, ditemukan bahwa Jung Ho Yung belum pernah merokok seumur hidupnya. Menyadari hal ini, Dr. Mok mulai bertanya-tanya, bagaimana Guang Ho bisa tahu bahwa pelaku merokok di lorong es? Padahal,
kejadian tersebut sudah terjadi 30 tahun yang lalu. Saat itu Sun Jae menyadari bahwa dia telah berkata terlalu banyak. Guang Ho datang untuk menemui Sun Jae dan pada saat mereka bertemu muka, Dr. Mok tiba-tiba teringat kejadian malam itu. Dr. Mok kemudian menyadari, apakah itu kamu? Dia teringat dengan jelas bahwa Guang Ho adalah detektif yang ia temui 30 tahun lalu. Setelah kematian Jung Ho Yung, tim investigasi dibubarkan dan semua kasus yang ada ditutup. Karena itu, Guang Ho dan timnya hanya bisa melakukan penyelidikan secara diam-diam. Saat mereka meneliti kata-kata yang ditinggalkan oleh Jung Ho Yung, Guang Ho tiba-tiba berpikir bahwa kata-kata itu mungkin adalah nama baptis. Dengan pemikiran ini, mereka mengunjungi gereja Katolik yang ada sejak tahun 1986 dan menemukan seorang pria yang pernah menggunakan nama itu. Namun, setelah ditanya, ternyata orang tersebut bukanlah orang yang mereka cari. Keesokan harinya, petugas penjara menemukan dalam laporan autopsi bahwa Jung Ho Yung meninggal karena bundir. Mereka juga menemukan bahwa ada catatan kunjungan pada hari kematiannya, dan yang mengunjunginya adalah Dr. Mok. Hal ini menimbulkan kecurigaan pada Guang Ho dan Sun Jae. Mereka segera menemui Dr. Mok untuk mencari tahu lebih lanjut, dan Dr. Mok mengaku bahwa ia hanya ingin memastikan penilaiannya pada waktu itu. Ternyata dugaan bahwa pelaku sebenarnya adalah orang lain terbukti benar. Guang Ho, yang sudah mulai curiga dengan Dr. Mok, memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Ia teringat akan pulpen yang dimiliki Dr. Mok yang memiliki tulisan yang tampaknya sama dengan kata-kata yang ditinggalkan oleh Jung Ho Yung. Guang Ho pun mengecek tempat tinggal Dr. Mok dan menemukan bahwa 30 tahun yang lalu Dr. Mok tinggal di kawasan Huayang, yang juga merupakan lokasi kasus pembunuhan berantai tersebut. Semua petunjuk ini akhirnya mengarah pada satu kesimpulan. Dr. Mok lah yang telah menipu mereka semua. Guang Ho pun menyadari bahwa Dr. Mok sedang memantau setiap gerakan mereka. Ketika Guang Ho mengunjungi kantor Dr. Mok, ia menemukan pulpen yang memiliki kata-kata yang sama dengan yang ditinggalkan oleh Jung Ho Yung. Saat itu, telepon dari Dr. Mok pun masuk. "Aku tahu siapa kamu," kata Dr. Mok di telepon. "Kamu sudah mengetahui identitasku, kan? Kamu ternyata bersembunyi di dekatku." Tak lama kemudian, Dr. Mok mengatur pertemuan dengan Guang Ho di lorong es. Guang Ho tiba di lorong es dengan penuh kemarahan setelah mendapatkan ancaman terhadap keluarganya. Namun, dia hanya diperbolehkan untuk datang sendirian, atau sesuatu yang buruk bisa terjadi pada Jae Yi dan Sun Jae. Dengan perasaan yang dipenuhi amarah, Guang Ho menemui Dr. Mok yang sudah menunggunya. Dalam pertemuan itu, Guang Ho mengakui bahwa dirinya datang dari masa lalu. Dr. Mok pun mengakui bahwa dia yang menyebabkan kematian 30 tahun yang lalu, dan semua yang terjadi pada waktu itu adalah perbuatannya. Setelah mengungkapkan kebenaran, Guang Ho tidak bisa lagi menahan emosinya. Namun, di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba Guang Ho kembali mengalami perjalanan waktu, berpindah ke masa yang lain. Di masa depan, Jae Yi diberitahu bahwa dia memiliki seorang ayah berusia 29 tahun. Hal ini membuat Jae Yi terkejut dan sulit untuk menerima kenyataan. Namun, setelah Sun Jae menjelaskan asal-usul peluit yang Jae Yi miliki, Jae Yi mulai mendengarkan lebih lanjut. Sun Jae kemudian memberitahu bahwa Guang Ho adalah orang yang berasal dari masa lalu, dan dia adalah ayah Jae Yi yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah datang ke rumah Guang Ho dan mencoba menghubunginya. Sayangnya, telepon Guang Ho tidak bisa dihubungi karena sedang dalam keadaan mati. Keesokan harinya, Jae Yi yang menyadari bahwa Guang Ho tidak pulang semalam, segera menghubungi Sun Jae. Mereka menyadari bahwa Guang Ho mungkin sedang dalam bahaya. Namun, tanpa mereka ketahui, Guang Ho yang sedang memburu ex-Dr. Mok kembali terlempar ke tahun 1986. Di sana, Guang Ho kembali bertemu dengan istrinya, Yeon Suk, yang sudah menunggunya selama berbulan-bulan. Mereka berdua saling memeluk dan menangis. Guang Ho menjelaskan mengapa dia menghilang dan menceritakan bahwa pada tahun 2016, dia bertemu dengan putri mereka, dan di masa depan komunikasi menjadi sangat mudah dengan adanya ponsel kecil.
Meskipun Yeon-suk sedikit tidak percaya, dia tetap mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, Gwang-ho mengeluarkan sebuah barang bukti berupa pulpen yang dibawanya kembali dan meminta istrinya untuk menyimpannya dengan aman di kantong bajunya. Sementara itu, di kantor Dr. Mok, dia menyadari bahwa pulpen itu hilang. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa kemungkinan besar pulpen tersebut telah diambil oleh Gwang-ho. Setelah kembali dari tahun 2016, Gwang-ho memperoleh petunjuk penting. Dia pertama-tama pergi ke kantor polisi yang pernah ada, seperti yang dikatakan oleh Sung-sik sebelumnya. Setelah dia menghilang, tim penyelidik dibubarkan tidak lama kemudian. Di sana, Gwang-ho bertemu dengan jurnalis Woo yang terlihat panik dan tidak percaya dengan rumor yang mengatakan bahwa Gwang-ho telah meninggal. Woo terkejut melihat Gwang-ho masih hidup dan muncul beberapa bulan setelah peristiwa tersebut. Tanpa banyak berpikir, Gwang-ho meminta bantuan Woo untuk menemukan Dr. Mok yang mengenalnya ketika masih muda. Sementara itu, di tahun 2016, orang-orang mulai mencari keberadaan Gwang-ho. Melalui pencarian catatan komunikasi, mereka menemukan bahwa panggilan terakhir Gwang-ho adalah pada pukul 9 malam, dan ponselnya ditemukan di sebuah danau. Dipastikan ponselnya dibuang di sana, dan lokasi danau itu sangat dekat dengan lorong Sung-sik berniat membawa Sun Jae untuk menyelidiki tempat tersebut. Tetapi Jae-yi ingin ikut serta. Sun Jae kemudian memberitahu Jae-yi bahwa dia sudah mengetahui segalanya, termasuk bahwa Sung-sik sudah lama mengenal Gwang-ho. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Namun, kemudian anggota tim menelepon dan memberitahukan bahwa mereka menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Gwang-ho pergi ke rumah sakit Hwayang sebelum menghilang. Sun Jae merasa heran mengapa Gwang-ho pergi ke sana, karena satu-satunya orang yang dikenalnya di sana adalah Dr. Mok. Dengan rasa penasaran, Sun Jae memeriksa rekaman CCTV dari hari sebelumnya dan melihat Gwang-ho sedang berbicara dengan seorang polisi. Dia pun mencari polisi tersebut yang mengatakan bahwa Gwang-ho sedang menyelidiki Dr. Mok dan meminta untuk memeriksa tempat tinggal Dr. Mok pada tahun 1986. Kembali ke tempat penyelidikan, Sun Jae bertemu Dr. Mok yang datang ke kantor penyelidikan untuk menanyakan tentang Gwang-ho. Hal ini semakin meningkatkan kecurigaan Sun Jae terhadap Dr. Mok. Setelah mendapatkan alamat tempat tinggal Dr. Mok 30 tahun yang lalu, Sun Jae menemukan bahwa alamat tersebut berada di area kasus pembunuhan berantai. Pada malam hari, dia mendatangi Jae-yi untuk mencoba menghiburnya setelah dia baru saja mengetahui tentang ayahnya. Namun, Gwang-ho menghilang lagi. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka didengar oleh Dr. Mok yang tersembunyi. Dr. Mok bertanya, "Apakah kamu anak perempuan dari Park Gwang-ho?" Jae-yi yang baru saja tahu tentang ayahnya akan bertemu dengan Dr. Mok untuk membahas kasus pembunuhan berantai tersebut. Dr. Mok mengatakan bahwa metode pembunuhan yang digunakan oleh pelaku sangat berbeda. Salah satunya adalah cara mencekik korban hingga tercekik. Sementara itu, ahli forensik lainnya menjelaskan bahwa pembunuh kedua memiliki metode yang berbeda, yaitu sering mencekik leher korban. Ketika mendengar jumlah kali leher korban dicekik, Sun Jae tiba-tiba teringat sesuatu. Ternyata Dr. Mok juga pernah mengatakan hal serupa padanya. Karena itu, dia segera mencari seorang ahli forensik wanita untuk bertanya mengenai jejak cekikan. Wanita itu mengatakan bahwa jejak cekikan tidak bisa terlihat kecuali oleh pelaku itu sendiri. Hal ini membuat Sun Jae terkejut dan meragukan apakah Dr. Mok bisa jadi pelaku pembunuhan. Di sisi lain, Gwang-ho juga berhasil menemukan rumah Dr. Mok muda melalui bantuan jurnalis Woo. Ketika mereka bertemu di depan rumah, Dr. Mok muda segera mengenali Gwang-ho dan lari menuju terowongan. Gwang-ho takut jika waktu akan berputar kembali dan dia terpaksa melintasi waktu lagi. Dia berusaha keras untuk mencegahnya, tetapi pada akhirnya Dr. Mok muda berhasil lari masuk ke terowongan dan Gwang-ho yang hampir menangkapnya sekali lagi terperangkap dalam perjalanan waktu. Untuk segera kembali ke masa depan, Gwang-ho mengingat bahwa dia membawa pulpen sebagai barang bukti. Namun, dia terkejut mengetahui bahwa pulpen tersebut tertinggal di rumah pada tahun 1986.
Setelah kembali ke tahun 2016, Guang Ho langsung menuju kantor polisi dan mengumpulkan semua orang. Tanpa diduga, Jae Yi juga ikut datang ke sana. Saat itu, Guang Ho baru tahu bahwa Sun Jae telah memberitahu Jae Yi tentang segala hal yang terjadi. Dalam pertemuan emosional antara ayah dan anak, Jae Yi yang tampak kuat akhirnya terhimpit dalam pelukan ayahnya, merasa aman dan terlindungi. Sementara itu, di tahun 1986, istri Guang Ho, Yeon Suk, kembali menunggu dengan cemas kedatangan suaminya. "Kamu tahu aku akan menunggu," katanya. Kemudian Guang Ho memberitahu mereka bahwa pembunuhnya adalah Dr. Mok, dan mereka sudah mengetahui hal itu. Namun, bukti berupa pulpen yang dibawa kembali oleh Guang Ho ternyata telah tertinggal di masa lalu. Jika pulpen itu masih ada, mereka bisa melakukan uji DNA untuk mengekstrak informasi dari korban dan membuktikan bahwa Dr. Mok adalah pelakunya. Agar Dr. Mok tidak melanjutkan kejahatannya, mereka memutuskan untuk menemukannya terlebih dahulu. Saat itu, Dr. Mok sedang santai berbincang-bincang, sementara Guang Ho mendekatinya dan menendang meja di depannya. "Lihat, aku menghilang. Pasti kamu merasa lega, kan?" kata Guang Ho dengan nada penuh tantangan. "Kamu pasti berpikir semuanya sudah berakhir, tapi kamu salah. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai," kata Guang Ho kepada Dr. Mok. Dia segera menahan pria tersebut dengan borgol sebelum menginterogasinya. Mereka berniat memulai dengan meneliti tulisan yang ada pada pulpen, karena mereka yakin bahwa Dr. Mok yang membuang pulpen tersebut pasti merasa takut. Namun, ketika Guang Ho menyebutkan pulpen tersebut, Dr. Mok berpura-pura tenang dan malah menyuruh mereka untuk melakukan pemeriksaan. Dia bersikeras tidak mengaku sebagai pelaku kejahatan. Menghadapi sikap tersebut, Guang Ho dan yang lainnya merasa buntu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa waktu kemudian, kepala kantor polisi mengetahui bahwa mereka menahan Dr. Mok tanpa alasan yang jelas, dan ia sangat marah serta mengkritik mereka. Setelah itu, dia mengurus agar Dr. Mok dibebaskan dari penjara. Namun, keputusan salah tersebut membuat Dr. Mok melancarkan tantangan. Pada malam yang sama, dia kembali melakukan kejahatan dan menyakiti seorang gadis muda. Melihat nasib malang korban, Guang Ho merasa sangat kecewa dan marah. Dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertahankan, dia mendatangi Dr. Mok dan menghajarnya dengan tinju keras. Bahkan, ia kehilangan kendali dan berencana untuk mencekiknya sampai mati, sebagai balasan atas semua korban yang tak berdosa. Beruntung, petugas keamanan datang tepat waktu dan menghentikannya. Setelah kejadian itu, Dr. Mok berkata kepada Sun Jae, "Jika kalian merasa saya adalah pembunuhnya, buktikan dengan bukti." Dia juga memberikan sebuah potongan bidak catur kepada Sun Jae, mengingatkan bahwa meskipun dia telah membuat kesalahan, dia tidak akan berhenti. "Permainan ini tidak akan selesai sampai kamu mengalahkan raja," tambahnya dengan penuh tantangan. Di sisi lain, Jae Yi yang sedang mengajar tiba-tiba teringat sebuah kenangan masa kecil. Ternyata pulpen yang ditinggalkan Guang Ho juga telah mengubah kenangan masa kecil Jae Yi. Dia segera menghubungi Guang Ho untuk memberitahukan tentang ingatan yang muncul dalam benaknya mengenai pulpen tersebut. Guang Ho dengan cemas bertanya, "Lalu, di mana pulpen itu sekarang?" Namun, Jae Yi hanya bisa mengingat sebagian dari ingatannya dan belum mengetahui di mana pulpen itu berada. Untuk menggali lebih dalam ingatan masa kecilnya, Jae Yi mulai melihat foto-foto masa kecilnya yang ada di rumah sakit. Setiap foto mengingatkannya pada kenangan berbeda. Ketika dia melihat foto dirinya yang memeluk boneka, ingatan yang telah diubah kembali muncul dalam pikirannya. Akhirnya, dia mengetahui di mana pulpen itu disimpan. Jae Yi segera memberitahukan Guang Ho tentang apa yang terjadi dan mempersiapkan diri untuk mengambil kembali pulpen tersebut. Namun, tiba-tiba Dr. Mok muncul. Dia bertanya, "Di mana pulpen itu?" Ternyata Dr. Mok mengetahui tentang pulpen tersebut karena dia telah memasang alat perekam di bidak catur yang diberikan kepada Sun Jae. Dia mendengarkan percakapan antara Guang Ho dan Sun Jae yang menyebutkan bahwa Jae Yi tahu di mana pulpen itu berada. Oleh karena itu, dia segera mencari Jae Yi. Tidak lama setelah itu, Guang Ho datang mencari putrinya dan menemukan ponsel yang tergeletak di tanah. Pada saat itu,
Guang Ho menyadari bahwa putrinya telah diculik oleh Dr. Mok. Mereka segera memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa 40 menit yang lalu Dr. Mok telah melewati gerbang tol dan meninggalkan tempat tersebut. Namun, dalam perjalanan, Dr. Mok mengalami ban bocor dan memanggil seorang mekanik untuk memperbaikinya. Setelah mobilnya selesai diperbaiki, mekanik itu hendak pergi, namun ia mendengar suara dari bagasi mobil. Ternyata Jae-yi sedang berteriak minta tolong. Ketika mekanik mendekat untuk memeriksa, Dr. Mok merasa tertarik dan berniat untuk bertindak. Namun, tepat sebelum dia bisa melakukan sesuatu, ponsel mekanik berdering dan memintanya untuk segera kembali ke tempat kerja. Dengan demikian, mekanik itu selamat dari bahaya. Sayangnya, Jae-yi tidak seberuntung itu. Untuk membuatnya tetap tenang, Dr. Mok menyuntikkan obat tidur padanya. Sementara itu, melalui penyelidikan rute perjalanan, mereka menghubungi satu persatu orang yang terlibat dan secara tidak sengaja berbicara dengan mekanik yang sama. Dari sana, mereka mendapat informasi tentang keberadaan Dr. Mok. Setelah mengetahui hal tersebut, tim pun melancarkan pencarian. Sementara itu, Dr. Mok yang mengamati dari tempat tersembunyi menunggu hingga mereka pergi. Setelah itu, dia mulai memaksa Jae-yi untuk menyerahkan pulpen tersebut. Di bawah ancaman, Jae-yi menghubungi seorang teman dan memberitahunya lokasi pulpen itu, meminta agar teman tersebut mengirimkannya ke sekolah. Setelah itu, teman Jae-yi merasa heran karena Jae-yi sama sekali tidak membawa barang apapun dan segera menghubungi Sun Jae. Mengetahui hal ini, mereka menyadari bahwa Jae-yi sedang mencoba untuk mengulur waktu. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya, bersiap untuk menangkap Dr. Mok saat paket yang berisi pulpen itu tiba 3 hari kemudian. Sementara itu, Jae-yi melihat sebuah gambar di dinding dan mulai menyerang psikologis ahli forensik. Dia mengatakan bahwa alasan ahli forensik memilih untuk menyerang wanita yang mengenakan rok adalah karena ibunya adalah seorang wanita penghibur yang selalu mengenakan rok dan menghabiskan waktu di luar rumah, meninggalkan dirinya yang masih kecil di rumah. Kebencian yang terakumulasi selama bertahun-tahun membuatnya membenci ibunya, dan akhirnya dia mengalihkan kebenciannya pada orang lain. Jae-yi kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa Dr. Mok sebenarnya sama seperti Jong Ha-yang, yaitu pembunuh tanpa alasan yang jelas. Pernyataan ini menyentuh titik sensitif Dr. Mok, dan dia segera keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, tiba hari ketiga. Guang Ho dan yang lainnya menunggu kedatangan Dr. Mok untuk menandatangani penerimaan paket. Namun, mereka terkejut mengetahui bahwa Dr. Mok telah mengatur orang lain untuk menerima paket tersebut. Ternyata dia sudah mendengarkan rencana mereka. Dr. Mok membuka kotak dan membalik halaman buku di dalamnya, hanya untuk menemukan bahwa itu bukan pulpen miliknya. Pada saat yang sama, Sun Jae menyadari bahwa ada sebuah bidak catur yang telah dibongkar dan di dalamnya terdapat alat perekam. Ternyata, semua rencana mereka telah diketahui oleh Dr. Mok. Guang Ho kemudian menuju ke kamar putrinya dan menemukan alat perekam di meja. Di dalamnya, ada catatan tentang penyelidikan masa muda Dr. Mok serta tempat tinggal ibunya. Dengan informasi itu, Guang Ho membawa semua orang menuju tempat tinggal Dr. Mok. Merasa terancam, Dr. Mok segera membawa Jae-yi dan pergi. Guang Ho dan yang lainnya pun segera mengejar mereka. Pada saat yang sama, Jae-yi membuka pintu mobil dan melarikan diri. Setelah sedikit beristirahat, Jae-yi mengeluarkan pulpen yang dimaksud dan memberikannya kepada ayahnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan DNA pada pulpen tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa darah di pulpen tersebut cocok dengan identitas korban yang baru-baru ini ditemukan, serta sidik jari Dr. Mok. Namun, untuk kasus 30 tahun yang lalu, DNA korban sudah terlalu lama untuk dapat diekstraksi. Jae-yi kemudian menuju ke rumah tempat Dr. Mok dan ibunya tinggal, dan di sana dia menemukan catatan yang ditulis oleh Dr. Mok. Setelah membacanya, Jae-yi menyadari bahwa alasan Dr. Mok sangat menghargai pulpen itu adalah karena pulpen tersebut adalah pemberian dari ibunya. Ketika Jae-yi kembali ke rumah, dia tiba-tiba merasa ada seseorang di dalam ruangan. Ketika dia bersiap untuk melarikan diri, Dr. Mok menangkapnya. Pada saat itu, Guang Ho dan yang lainnya tiba-tiba muncul dan berhasil menangkap Dr. Mok.
Setelah mengetahui bahwa Dr. Mok sangat peduli dengan pulpen tersebut, mereka mulai merencanakan langkah ini. Melalui interogasi, mereka menemukan bahwa alasan Dr. Mok membunuh Ibu Sunjae adalah hanya karena wanita itu tersenyum kepada orang lain. Kasus tersebut akhirnya mencapai titik akhir. Gwang Ho kemudian mengadakan makan malam perpisahan dengan semua orang. Setelah itu, dia menuju ke kamar putrinya, berbicara seperti seorang ayah yang penuh perhatian, memberikan nasihat kepadanya. Putrinya pun mengambil foto bersama ayahnya sebagai kenang-kenangan. Keduanya tersenyum bahagia. Namun, saat perpisahan tiba, dengan suara lembut, putrinya berkata, "Ayah." Kemudian, Gwang Ho kembali ke tahun 1986. Dia kembali menjadi detektif muda yang penuh semangat, dengan tujuan utamanya menangkap para penjahat dan menyelamatkan nyawa. Di jalan, dia tak sengaja menemukan seorang wanita hamil yang melahirkan lebih awal. Karena pertolongan Gwang Ho, sang ibu memberi nama anaknya dengan nama Park Gwang Ho, yang kemudian dikenal sebagai Gwang Ho kecil. Sunjae kecil yang telah kehilangan ibunya sering datang ke rumah Gwang Ho dan tumbuh bersama dengan putrinya, yaitu Jae kecil. Dan cerita pun berakhir